Jadi, suatu ketika ada sepasang suami istri. Kita sebut aja istrinya bernama Ana dan suaminya bernama Budi. Ana ini lebih muda 20 tahun dari suaminya Budi. Jadi, si Pak Budi ini terlihat seperti sudah tua kakek-kakek, sedangkan si Ana ini masih terlihat segar seperti mbak-mbak pada umumnya lah. Suatu ketika si Ana ini terus saja mengeluh pada suaminya si Budi. Mas, aku sudah hampir 10 tahun menikah denganmu. Kamu bilang dulu sebelum menikah. Katanya kamu mau dinaikin jadi kepala sekolah. Sampai sekarang cuma jadi guru. Mana? Kamu menikahi saya sebagai siri. Saya menuntut untuk menikah resmi. Saya gak mau digantung begini. Apa kata tetangga? Saya diomongin tetangga terus, mau aja nikah siri, mau aja jadi istri simpenan. Aku maunya kamu menceraikan istri tuamu lalu menikah sah dengan saya. Lalu si Pak Budi itu bilang, saya sudah usaha loh. Kamu ini bisanya nuntut terus. Bantulah saya. Apa gitu? Cari koneksi gitu, orang dalam gitu. Buat biar saya masuk lah. Bisanya nuntut terus. Kan kamu lihat sendiri bahwa saya bukan cuma bicara. Saya usahakan hubungi Pak ini. Saya usahakan untuk hubungi Pak itu. Memang gak ada hasil. Sabarlah, sabar, kata si Pak Budi itu. Akhirnya suatu ketika Pak Budi ini mempunyai kenalan yang bernama Pak Eko. Pak Eko ini berhasil masuk menjadi PNS. Lalu Pak Eko ini menceritakan kepada Pak Budi, Pak, kamu kok bisa masuk jadi PNS sih? Kamu kan dulu statusnya seperti saya, hanya seorang guru. Kok bisa sih menjadi PNS? Kamu ingin tahu ya? Pengen tahu banget. Kamu nih, saya serius loh. Bantulah saya. Saya kalau sudah berhasil pun tidak akan lupa lah sama kebaikanmu. Ya udah, bener ya. Saya ini bisa masuk PNS karena bantuan dari Nyai. Lalu Pak Budi bertanya, Nyai siapa? Shh, tak kedengaran orang. Nanti sajalah, jangan ditelepon lah. Kita ketemuan saja privat di sebuah kafe. Nah, akhirnya Pak Eko ini menceritakan semua prosesnya dia dan bagaimana caranya sampai dia bisa masuk jadi PNS. Tertariklah Pak Budi. Dengan modal uang tabungan yang dia punya, dia pergilah ke Nyai ini. Ya tahulah ya, namanya pergi ke Nyai itu bukan dengan tangan kosong, pasti kan ada bayarannya. Namanya juga si Nyai ini sama seperti dukun atau paranormal ataupun para praktisi lainnya yang menawarkan sebuah jasa. Akhirnya berdua pergilah si Mbak Ana dengan Pak Budi ke tempat Nyai. Dan Nyai ini ternyata menawarkan pesugihan batit ya gitu ya, aku sensor aja lah sendirilah. Mereka menyetujuinya. Akhirnya mereka melakukan ritual yang disuruh oleh si Nyai tersebut. Setiap malam dari jam 8 pulang jam 1, kadang jam 12, mereka melakukan meditasi di tempat Nyai. Jadi si Nyai ini punya rumah yang belakangnya itu tempat khusus buat orang meditasi lah, istilahnya begitu. Si Nyai ini memberikan tongkat panjang mungkin sekiranya itu hampir 100 cm kepada si pria ini.
Dia melakukan ritual meditasi terus-menerus sambil membaca-bacakan yang diperintahkan oleh Nyai. Lalu mereka pulang jam 1 malam. Tongkat itu dibawa pulang, ditaruh dalam rumah. Nah, karena sering setiap hari mereka melakukan meditasi, terisilah tongkat itu dengan aura-aura negatif. Dan memang dari awal mereka sudah melakukan perjanjian. Nah, tongkat itu akan mengeluarkan semacam asap panas atau aura panas di sekitar rumah mereka. Lalu malam harinya dia bertemu Nyai seperti biasanya untuk laporan, untuk mencari kebenaran apakah memang benar tumbal itu yang meninggal yang disebutkan subuh-subuh itu adalah tumbal mereka atau memang meninggal karena waktunya. Mereka pergilah ke Nyai tetap membawa tongkat itu seperti biasa. Dan Nyai bilang, mudah-mudahan itu memang tumbal kalian. Namun, kalian bukan berarti tidak melakukan meditasi. Tetap kalian melakukan meditasi. Gunanya meditasi itu adalah agar tongkat itu tetap terisi oleh kekuatan tersebut. Karena seandainya itu bukan tumbal kalian, jadi tongkat itu akan tetap bekerja. Jadi meditasi yang mereka berdua lakukan adalah untuk mengisi energi dari tongkat itu. Diisilah energi negatif-negatif itu sehingga bisa mengeluarkan asap panas. Dan berita baik pun datang. Beberapa hari kemudian ada staf ibu-ibu dari staf yang ya istilahnya kayak PNS gitulah, aku kurang tahu lah ya, ditelepon. Jadi si Pak Budi ini sudah lama mengisi formulir, istilahnya sudah mendaftar lama, namun namanya proses ya, namanya kadang juga untung-untungan lah ya. Dari berapa ribu orang yang masuk cuma berapa, walaupun sudah mengikuti tes atau apa ya, tetap kita kadang ada keberuntungan lah, kurang beruntung atau gimana, namanya juga udah usaha. Karena dia terus-terusan sebenarnya gagal, dari tahun ke tahun gagal terus. Wow. Sampai copot itu ada gagal-gagal terus. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan pesugihan agar pasti masuk PNS. Dia udah capek lah pakai cara biasa, berdoa ini itu, udahlah pakai cara yang pasti-pasti aja, pesugihan gitu. Sambil si prajurit itu menunggu targetnya ini benar-benar sekarat, tinggal diambil nyawanya doang gitu lah, tinggal dicungkil itu pakai tombak. Dia ini menertawakan keadaan si korban atau target tombak tersebut. Dia bilang lagi, manusia sebenarnya bukan berperang dengan bangsa seperti kami. Terserah kalian menyebutnya apa. Entah kalian menyebut kami jin, siluman, iblis, setan, apapun itulah. Sebenarnya kalian tidak berperang dengan bangsa kami. Kalian berperang dengan nafsu kalian sendiri. Tuhan memperbolehkan kami untuk menghasut, menjerumuskan manusia karena ia ingin menguji makhluknya itu yang derajatnya paling tinggi. Apakah mereka diberikan akal, pikiran, iman? Apakah mereka bisa menggunakan itu semua? Tapi kenyataannya hanya sebagian kecil saja yang tidak termakan oleh duniawi. Salah mereka sendiri memakan buah pengetahuan, sehingga mereka mengetahui tentang semua nafsu yang sebelumnya tidak boleh mereka ketahui sebagai makhluk yang suci. Akhirnya mereka turun ke bumi. Dan untuk apa?
Sampai sekarang mereka hanya menghancurkan bangsanya sendiri sesama manusia. Itulah kami sebagai makhluk yang mereka hinakan, mereka tertawakan, mereka benci. Menyebabkan apa yang mereka ketimpa sial dan kematian disalahkan oleh bangsa kami. Padahal mereka sendirilah yang saling membunuh manusia. Derajat paling tinggi. Hanya keangkuhannya saja yang tinggi. Akal, iman, semuanya rendah. Tidak lebih rendah dari status kami. Itulah kata prajurit itu. Sambil si prajurit itu menunggu targetnya ini benar-benar sekarat, tinggal diambil nyawanya doang gitu lah, tinggal dicungkil itu pakai tombak. Dia ini menertawakan keadaan si korban atau target tombak tersebut. Dia bilang lagi, manusia sebenarnya bukan berperang dengan bangsa seperti kami. Terserah kalian menyebutnya apa. Entah kalian menyebut kami jin, siluman, iblis, setan, apapun itulah. Sebenarnya kalian tidak berperang dengan bangsa kami. Kalian berperang dengan nafsu kalian sendiri. Tuhan memperbolehkan kami untuk menghasut, menjerumuskan manusia, karena ia ingin menguji makhluknya itu yang derajatnya paling tinggi. Apakah mereka diberikan akal, pikiran, iman? Apakah mereka bisa menggunakan itu semua? Tapi kenyataannya hanya sebagian kecil saja yang tidak termakan oleh duniawi. Salah mereka sendiri memakan buah pengetahuan, sehingga mereka mengetahui tentang semua nafsu yang sebelumnya tidak boleh mereka ketahui sebagai makhluk yang suci. Akhirnya mereka turun ke bumi. Dan untuk apa? Sampai sekarang mereka hanya menghancurkan bangsanya sendiri sesama manusia. Itulah kami sebagai makhluk yang mereka hinakan, mereka tertawakan, mereka benci. Menyebabkan apa yang mereka ketimpa sial dan kematian disalahkan oleh bangsa kami. Padahal mereka sendirilah yang saling membunuh manusia. Derajat paling tinggi. Hanya keangkuhannya saja yang tinggi. Akal, iman, semuanya rendah. Tidak lebih rendah dari status kami. Itulah kata prajurit itu. Lalu prajurit itu mengambil nyawa orang tersebut. Diambillah nyawa orang tersebut lalu diserahkan kepada baginda raja di kerajaannya. Mohon maaf baginda raja, saya terlambat untuk memberikan tumbal. Ini adalah tumbal yang saya persembahkan demi bangsa kita, agar kita mampu dan berkuasa lebih dari wilayah yang sekarang. Semoga makmur baginda, semoga sehat selalu baginda. Lalu baginda itu menjawab, kau memang patih yang paling hebat yang bisa saya andalkan. Luar biasa. Cepat sekali kau mendapatkan tumbal. Lalu prajurit itu menjawab,
Sebenarnya saya hanya melakukan tugas saya dan saya tidak sama sekali mengeluarkan tenaga apapun. Manusianya lah sendiri yang datang menemui saya. Manusianya sendiri ya. Alah, belibet. Manusianya sendirilah yang ingin menghancurkan bangsanya sendiri hanya demi keuntungannya sendiri. Saya tidak segera mengambil tumbal ini karena saya ingin sepuas hati mentertawakan bangsa manusia hanya demi keuntungannya sendiri. Mereka dengan beringas dan rela saling membunuh sesama manusia. Ya, biarkan saja, kata Paduka Raja. Lalu Paduka Raja itu mengucapkan lagi, biarkan saja manusia seperti itu. Itu menguntungkan bangsa kita. Kita memang memerlukan lebih banyak manusia. Saya lebih membutuhkan banyak budak untuk membangun kerajaan, benteng, jebakan sebelum ada bangsa lain yang berusaha merusak kerajaan kita. Ini demi kesejahteraan kita semua. Kita harus segera membangun benteng yang sangat kuat, memperluas wilayah kita. Aku mau cerita sedikit tentang si Raja Ba ini. Sebenarnya dulu waktu sebelum dia menjadi seperti ini, dia itu manusia biasa seperti kita. Dia itu seorang panglima yang mempunyai kekuatan kanugeraan yang sangat hebat dengan meditasi dan tidak mempunyai guru. Dia benar-benar murni mencari ilmu sendiri. Dia ini sangat disegani oleh raja dan oleh semua orang dengan kekuatannya tersebut. Namun semakin lama dia semakin serakah. Tadinya dia hanya sebagai panglima, jabatannya memang sudah tinggi, tangan kanannya raja gitu loh. Dia ingin menjadi raja. Dan ini diketahui oleh patih-patihnya, melaporkan ke raja, sehingga si Ba ini, panglima Ba ini kabur karena dia sudah diburu oleh, istilahnya tuh satu masyarakat, satu kerajaan tuh sudah tahu bahwa si Ba ini ingin mengkhianati raja, ingin membunuh raja. Nah, terus dia punya kekuatan, dia punya kanugeraan. Ya, bayangin aja lah, satu orang melawan banyak sekali orang termasuk rakyat-rakyatnya gitu loh, yang sangat mencintai raja itu. Jadi mana bisa sih satu orang melawan banyak? Bagaimanapun kan kekuatan kan terbatas. Akhirnya dia lari pergi ke hutan. Ke hutan yang istilahnya hutan yang memang sangat dalam dan sebelumnya nggak ada manusia yang bercocok tanam atau ke hutan tersebut. Di hutan itu dia meditasi sampai bertahun-tahun, sampai menyatu dengan alam. Sudah dikelilingi oleh ular, oleh tanaman, kepalanya di sini udah benar-benar ketutup semua, sampai semuanya, sampai wajahnya tuh tertutup. Tidak ada orang pun tahu bahwa ada sosok itu di sana. Akhirnya ya benar, meninggallah, lalu dia menjadi arwah. Jadi dia meditasi, bukan meninggal atau membawa jasadnya juga ke alam lain. Jadi memang jasadnya itu meninggal, arwahnya itu keluar, dia meninggal seperti biasa. Namun dia menjadi arwah yang sangat hebat karena ilmunya pun terbawa. Nah, dari awalnya itu dia itu mencari orang. Jadi siapapun orang yang menelusuri hutan, berpetualang ke hutan itu, dia akan muncul dengan kerisnya, dengan gagahnya,
dengan pakaiannya seperti raja, ininya pakai mahkota emas dan kain batik yang benang emas. Manusia itu pasti akan percaya, wah raja ini, wah jin baik ini, makhluk baik ini, makhluk gaib baik, jin baik. Padahal dia sebenarnya ingin menjerumuskan manusia tersebut. Bilangnya menolong, bilangnya tolong saya dong, saya akan menolongmu, bla 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 bla, ya kan. Intinya ya kan, kamu telah menolong saya, maka saya akan balas budi kepadamu. Saya akan mengabulkan satu permohonan kamu. Nah, setelah itu manusia itu mengucapkan permohonannya dan permohonannya terkabul. Akhirnya manusia itu meninggal. Setelah itu manusia itu meninggal, jadi budaknya si Panglima Ba ini sudah menjadi raja, tambah tumba, tambah lagi, tambah budak, banyak dari generasi ke generasi. Selalu berwujud seperti seorang raja, ya kan? Kadang berwujud seperti patih, benar-benar terlihat berwibawa dan tidak ada satupun yang curiga bahwa niat dia itu jahat. Selalu bilang, saya ini baik, tolonglah saya. Ya, dengan gimana ya, dengan sifat liciknya itu dia mendapatkan banyak korban dan akhirnya mendapat banyak budak, dan semakin besar menjadi suatu prajurit atau batalion dan membangun suatu bangunan kerajaan, dan itu berlangsung sampai saat ini. Dan walaupun kerajaannya belum sebesar yang banget, tapi ya sudah bangun satu gedung, udah bagus lah ya. Lalu bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Apakah lancar-lancar saja? Pak Budi sudah jadi PNS, Mbak Ana sudah jadi istri sah secara hukum, secara agama. Tidaklah, namanya pesugihan tidak semudah itu. Mereka harus tetap memberikan tumbal sesuai perjanjiannya. Misalkan tumbalnya itu sebulan 1 kali atau berapa kali gitu loh. Nah terus kan udah kasih tumbal, udah naik jadi PNS, ya udahlah nggak usah tumbal lagi, orang udah naik jabatan, keinginannya udah terkabul. Nggak bisa begitu. Kalau dia tidak memberikan tumbal, maka dia bisa tiba-tiba dipecat, dikeluarkan dengan begitu mudahnya. Apa yang diberi oleh makhluk itu juga bisa diambil kembali dengan mudah. Jadi si Pak Budi dengan Mbak Ana ini harus tetap memberikan tumbal. Tumbalnya ini tetap melalui tongkat itu. Berarti target mereka itu adalah tetangga sekitar rumah, karena tongkat itu ditaruh di rumah dan tongkat itu akan mengeluarkan asap hitam. Nah, targetnya itu akan mengalami paru-paru yang panas, pokoknya kepanasan kayak dimasukin asap hitam. Bagaimana sih? Batuk-batuk kering, paru-paru sakit, badan rasanya panas dalam. Ya seperti itulah sampai akhirnya sakit keras terus diambil nyawanya. Jadi gak ada tumbal teman kerja atau apa gitu. Gak mungkin lah bawa tongkat itu kemana-mana. Tadi orang pikir aneh kan, karena memang syaratnya dari tongkat itu. Jadi waktu mereka melakukan perjanjian pesugihan, si prajurit atau panglima itu memunculkan tongkat di atas meja ritualnya si Nyai. Tiba-tiba dari kain itu timbullah sesuatu. Jadi pas kain itu dibuka, adalah tongkat panjang itu. Tongkat itu panjang hampir 100 meter. Hampir sih. Dan kalau misalkan tidak memberikan tumbal, berarti tiba-tiba dipecat, jabatannya turun, atau mengalami kendala di tempat kerjanya, tiba-tiba teman gak suka, atau bos, atau gimana. Pokoknya sampai membuat kamu itu merasa tertekan, atau akhirnya dari orang lain itu dipecat. Ya seperti itulah. Jadi mengapa harus tetap memberikan tumbal?
Itulah cerita tentang pesugihan jabatan dari kerajaan Batut gitu. Kenapa aku nggak menyebutkan saja nama rajanya gitu? Karena setelah aku mencari tahu nama tersebut, ternyata ada menyangkut dengan cerita sejarah zaman dulu. Aku takutnya nanti kena cekal atau kena tuntut atau sebagai macamnya. Jadi lebih baik aku mensensor si nama raja tersebut. Kalau dipikir-pikir ya, benar juga apa kata si prajurit tersebut. Kita sama saja seperti perang saudara, saling membunuh saudara sendiri, kan sesama manusia gitu loh. Ya gimana ya, namanya juga mereka ingin cepat secara instan, ingin cepat merasakan kekayaan, status, dipandang orang, dan lain sebagainya. Aku gak bisa habis pikir juga sih. Cuman ya gimana, kita juga gak bisa menyalahkan orang tersebut. Ya kadang kalau kita menyalahkan orang tersebut, apakah kita bisa bantu? Gak juga kan? Apakah kita bisa menolongnya? Gak juga kan? Kita kalau mau komplain atau marah ke orang tersebut, ya kan? Ya oke lah, boleh kamu marah sama aku, tapi kamu bisa gak bantu aku? Enggak kan? Kamu bantu aja gak bisa, bisanya marah-marah, nyuruh-nyuruh, nuntut-nuntut. Ya udah, kalau nggak bisa bantu aku diem aja lah. Ya, tapi kalau dipikir-pikir memang benar juga sih. Kita gimana ya, serba salah gitu loh. Ini tergantung dari mental masing-masing orang tersebut. Kadang yang jahat dibilang baik, yang baik dibilang jahat, dikasih tahu dibilangnya so tahu, terus diminta sabar dibilang ngomong doang, emangnya mudah. Dikerjain untuk mengerjakan menjadi sabar itu kan sulit, bukan semudah apa yang kamu omongkan gitu loh. Sulit lah dari keempat ini yang selalu menjadi kendala dari manusia gitu loh. Percayalah gitu loh, namanya kita hidup, kita akan selalu diberikan cobaan ujian oleh Tuhan. Selalu. Kalau kita nggak mau dapat masalah ya berarti mati aja. Tapi kalau mati pun bukan berarti masalah hilang. Ingat nggak dengan Pak Loki? Dia sudah meninggal pun dia masih mendapatkan masalah, menjadi budak dari makhluk tersebut, Lampor.